Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan tentang salah satu bab, yaitu permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi ini ada di salah satu materi yang biasanya muncul di UTBK, di TPA SNMPTN STAN, juga ini termasuk salah satu materi yang ada di SMA. Oke, langsung aja. Sebelumnya pengantar dulu, di dalam permutasi dan kombinasi itu ada N dan R. Nah, permutasi dan kombinasi itu seperti kayak operasi bilangan gitu. Misalnya N ditambah N plus R, itu kan dibaca N ditambah R. Ini N kali R, dibaca N kali R. Nah, begitupun dengan permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi itu seperti operasi bilangan. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Ada kombinasi dan juga permutasi. Kombinasi itu nama lainnya combination, makanya ini lamanya itu C. Kalau permutasi, permutation, jadi lamanya itu P. NCR dibaca N kombinasi R. NPR dibaca N permutasi R. Rumusnya N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Kalau ini rumusnya N faktorial per N min R faktorial. Nah, perbedaannya itu kalau kombinasi urutan nggak penting atau nggak ngefek. Kalau permutasi urutannya itu penting dan ngefek. Nah, terus contoh soalnya ya, biar lebih paham. Dari 10 orang akan dipilih 3 orang untuk mengikuti lomba makan kerupuk. Nah, lomba makan kerupuk ini kan urutan nggak penting, nggak ngefek, maupun yang bakal kepilih si A, si B, si C, itu tuh nggak ngefek gitu kan. Nah, beda sama ini. Kalau ini urutan itu penting atau ngefek banget. Contohnya, dari 10 orang akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Berapa banyaknya cara? Kalau ini urutan itu penting atau ngefek banget. Misal yang si A jadi ketua, B jadi sekretaris, C bendahara. Itu kan beda sama kalau misalnya B yang jadi ketua, C yang jadi sekretaris, dan si A yang jadi bendahara. Nah, itu yang dinamain ngefek atau penting dalam urutannya. Makanya rumusnya juga beda. Nah, ini jawab ya. Ini kan 10 kombinasi 3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 10 min 3 faktorial. 10 faktorial itu gimana sih? 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali ininya krednya itu 1. Kayak gini. 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. 10 min 3, 7 faktorial. Nah, ini kan 7 faktorial, 7 faktorial. Jadinya di sininya ini dicoret. Jadi 10 kali 9 kali 8, ini 3 kali 2 kali 1. 10 kali 9 kali 8 hasilnya 720. 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. 720 bagi 6, 120. Jadi ada 120 cara untuk memilih 3 orang dari 10 orang untuk mengikuti lomba makan kerupuk. Begitu. Kemudian ini akan dipilih 3 orang menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Rumusnya itu seperti ini, tinggal masukin aja. 10 permutasi 3, 10 faktorial per 10 min 3 dalam kurung faktorial. Hasilnya hampir sama kayak tadi, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ini per 7 faktorial. 7 dari mana? 7 itu dari 10 min 3. Lalu ini kan 7 sama, jadi tinggal 10 kali 9 kali 8, hasilnya 720 cara. Nah, tadi kan perbedaan dari kombinasi dan permutasi. Kalau persamaannya itu ini, sama-sama mencari banyaknya cara untuk mengambil R benda dari N benda. R benda dari N benda gitu.
Sekarang contoh soal lainnya ya tentang kombinasi. Di sebuah kelas terdapat 25 siswa, kemudian akan dipilih 5 orang menjadi penari. Berapa banyaknya cara? Nah ini juga kan nggak ngefek kan? Yang dipilih A, B, C, D, atau E, D, B, C, A itu nggak ngefek. Jadi kayak gini, 25 kombinasi 5, 25 faktorial seperti tadi rumusnya, 25 faktorial dan 5 faktorial, 25 min 5 faktorial, 25 di sini 25, 5, 5, 25 min 5, 20. Terus ini 25 faktorial, 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali 21 kali 20 faktorial. Kenapa berhenti sampai sini? Karena di sini tuh ada 20 faktorial, jadi udah dikali. Karena kalau misalnya dihitung sampai 1 pun itu bakalnya hasilnya sama, jadi mendingan udah sampai sini aja. Terus ini 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini dicoret. Nah kalian bisa hitung sendiri berapa hasilnya ya. Ini contoh soal kombinasi lagi. Di sebuah peternakan terdapat 5 kambing, 6 sapi, dan 7 domba. Di sana, kamu akan memilih 2 kambing, 3 sapi, dan 4 domba. Berapa banyaknya cara kamu dalam memilih hewan-hewan yang akan kamu beli? Nah, kalau ini harus dicari satu-satu dulu. Kambing dulu, ya ini bebas sih, mau sapi dulu juga kambing dulu itu bebas. Nah, kita hitung kambingnya, yaitu 5 kombinasi 2 ini. 5, 2. Terus sapi 6, 3. 6, 3. Terus domba 7, 4. 7, 4. Terus ngitungnya ya kayak tadi, sama. Hasilnya ini 10. Ada untuk milih kambing itu ada 10 cara, milih sapi ada 20 cara, dan milih domba ada 35 cara. Terus akhirnya itu dikali 10 kali 20 kali 35, hasilnya 7.000 cara gitu. Nah sekarang permutasi, contoh soal permutasi. Dari digit 0 sampai 9 akan dipilih 4 digit berbeda untuk membentuk pin. Ada berapa cara? Jawabannya 10 permutasi 4. 10 itu dari mana? 10 itu jumlah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kan ada 10 angka. Jadi 10. 4 itu dari mana? 4 itu dari sini. Ini 4. Terus ya rumusnya kayak tadi yang udah dijelasin, 10 faktorial, 10 min 4 faktorial. Terus ini 10, 9 kali 8 kali 7 kali 6. Karena kenapa berhenti di 6? Karena 10 min 4 sama dengan 6. Karena kalau misalnya dihitung sampai 1 sekali pun hasilnya sama. Terus 10, 9 kali 8 kali 7. Hasilnya dari 5.040 cara. Ini tuh kayak kaidah pencacahan, lebih gampang. Jadi nggak usah pakai rumus permutasi. Jadi semua soal permutasi itu tuh bisa diselesaikan dengan menggunakan kaidah pencacahan, karena kaidah pencacahan itu lebih mudah. Contohnya ini, dari soal ini itu kita bahas pakai kaidah pencacahan. Nah, angka pertama itu ada tersisa 10 angka kan belum ada yang milih kan buat nempatin angka pertama. Nah, angka kedua kan udah salah satu dari 0 sampai 9 itu udah masuk ke angka pertama, jadi buat masuk ke angka kedua itu tinggal 9, berikutnya 8 dan 7 kan sama kan, 10, 9, 8, 7 itu. Terus ini dikali hasilnya ya 5.040. Terus berikutnya lagi, dari digit-digit 0 sampai 9 akan dipilih 4 digit boleh berulang. Ini boleh berulang. Nah kalau ini digit ini tuh harus berbeda, ini beda ya. Jadi emang harus dinalar antara permutasi dan kombinasi juga. Ini tuh boleh berulang. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10. Kenapa 10 semua? Karena boleh berulang tadi ini. Kalau ini kan nggak boleh berulang. Nah, oke. Contoh soal selanjutnya. Dari digit-digit 0 sampai 9 akan dipilih 4 digit. Boleh berulang ya. Boleh berulang untuk membentuk pin. Tetapi angka pertama itu harus 1. Nah, angka pertama harus 1. Jadi, ini kan dari angka 0 sampai 9. Angka 1 itu kan cuma 1 kan. Jadi, ini di sini 1 deh.
Nah, kalau misalnya angka pertama harus 2 pun, kalau misalnya soalnya di sini angka pertama harus 2, di sininya pun 1, karena angka 2 di antara 0 sampai 9 itu kan cuma 1, jadi di 1. Terus ini 10, 10, 10. Kenapa 10? Karena boleh berulang gitu. Jadi logikanya nanti pi-nya itu bisa jadi 1, 1, 1, 1 gitu. Pi-nya kan bisa jadi 1, 1, 1, 1 atau 1, 1, 2, 2 gitu, karena boleh berulang. Kalau ini itu nggak boleh berulang, nanti logikanya pi-nya itu ya harus 1, 2, 3, 4 gitu, nggak bisa 1, 1, 1, 1 gitu. Nah, terus ini permutasi siklis. Kalau permutasi siklis ini rumusnya n-1 dalam kurung faktorial. Maksudnya dalam kurung n-1 kurung faktorial. Nah, kalau permutasi siklis ini contoh soalnya itu emang biasanya kayak gini doang, gak ada yang lain, gak ada model soal yang lain. Oke. Contoh soalnya, sekelompok orang yang terdiri dari 5 orang akan duduk di meja bundar. Berapa banyak cara? Langsung aja. N-nya itu 5, 1 itu dari mana? 1 itu dari rumus, dan gak bisa diubah dengan angka lain karena itu udah rumus. 5-1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24 cara gitu. Nah, antara permutasi dan kombinasi itu tuh emang harus dinalar, termasuk juga permutasi siklis juga. Intinya harus bisa nalar mana yang ngefek, mana yang enggak gitu. Nah, tadi permutasi itu, semua soal permutasi itu bisa dikerjain dengan menggunakan metode pencacahan. Maksudnya kaidah pencacahan. Yuk, karena lebih mudah ya kalau bisa. Jadi nggak usah pakai panjang-panjang pakai rumus tadi, karena udah ada kaidah pencacahan gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Semangat belajarnya. Maaf kalau ada salah-salah kata, ditunggu kritik sarannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanyain aja, boleh banget. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.